Pemirsa, kurang lebih 2 jam usai diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah, ribuan kendaraan tampak melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Gali Saputra di gerbang tol Kali Kangkung. Gali, seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada sore hari ini? Baik, selamat sore Egan, Sylvia dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa saat ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung sudah menunjukkan adanya peningkatan. Dan sejak diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, hingga saat ini setidaknya sudah ada 3.000 unit kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan untuk hari ini sendiri mulai dari tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga sore ini sudah ada sekitar 30.000 unit kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Dan untuk perlintasannya dalam setiap jam ini juga sudah menunjukkan adanya peningkatan di mana lintasan per jamnya ini mencapai 3.000 hingga 3.700 unit kendaraan per jam. Dan ini memang mendekati angka kemarin bahwa dalam sehari kemarin ini lintasan setiap harinya mencapai angka 40.000 kendaraan, dan untuk hari ini sudah mencapai 30.000 unit kendaraan pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dan ini semua berlaku setelah dibukanya one way pada pukul 15 tadi, yang mana ini sebelumnya juga dilakukan sterilisasi mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 414 atau gerbang tol Kali Kangkung. Dan setelah dirasa siap sterilisasi ini, kemudian pada 15 waktu Indonesia Barat tadi kemudian dilakukan pembukaan atau flag off one way dari gerbang tol Kali Kangkung oleh sejumlah pemangku kepentingan, seperti tadi ada Menteri Perhubungan, kemudian ada juga Menko PMK, selain itu juga ada Menteri PUPR dan jajaran kepolisian dari Korlantas maupun dari Polda Jawa Tengah. Dan memang untuk melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini juga ada beberapa titik yang perlu dicermati, seperti diantaranya untuk melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini sebelumnya juga melewati gerbang tol Bawen atau di kilometer 442, kemudian juga gerbang tol Tikir di Salatiga, di mana titik-titik ini disarankan untuk diwaspadai jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan lalu lintas selama jalannya arus balik libur Lebaran 2024 ini. Dan selain itu juga ada bottleneck yang mana dilewati setelah gerbang tol Banyumanik, di mana ini juga perlu diperhatikan karena ada penyempitan jalan sebelum memasuki gerbang tol Kali Kangkung. Dan saat ini untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri disiagakan sebanyak 12 gardu utama, di mana ini diharapkan bisa memperlancar arus lalu lintas selama arus balik Lebaran tahun ini. Selain 12 gardu utama ini juga diaktifkan 5 gardu satelit yang mana diharapkan dapat membantu proses tapping bagi para pengguna jalan untuk melintas ke arah Jakarta. Ada juga 20 mobile reader ini yang juga disiagakan oleh para petugas di gardu tol ini, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan bisa membantu proses tapping yang akan dilakukan oleh para pengguna jalan. Egan. Baik, Gali, adakah imbauan untuk pengguna jalan yang disampaikan? Baik Sylvia, memang untuk saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini sudah terpantau ramai namun lancar. Dan meski begitu ada juga beberapa himbauan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan untuk para pengguna jalan yang akan mengikuti arus balik libur Lebaran tahun 2024 ini. Yang pertama ini adalah ketercukupan saldo uang elektronik, karena ternyata ada kasus yang cukup perlu diperhatikan, di mana total untuk kasus arus mudik kemarin ini ada sekitar 16.000 unit kendaraan yang mengalami ketidakcukupan saldo uang elektronik, sehingga mengakibatkan ketersendatan ketika melewati setiap gardu tol seperti itu. Bahkan untuk kasus ini bisa menurunkan proses transaksi ini sebanyak 5%, yang oleh karena itu dihimbau para pengguna jalan ini memastikan ketercukupan uang elektronik sebelum mengikuti arus balik libur Lebaran. Dan selain itu juga dihimbau para pengguna jalan ini juga tidak parkir di bahu jalan, karena seperti diketahui bahwa parkir di bahu jalan ini cukup berbahaya bagi kendaraan yang melintas dalam kecepatan tinggi, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selain itu juga diharapkan para pengguna jalan ini memastikan kondisi kendaraannya dalam kondisi baik, selain juga memastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk saat menempuh perjalanan menuju ke
kota tujuan masing-masing. Dan apabila mengantuk, ini juga disarankan bisa beristirahat di rest area selama 30 menit dan diharapkan waktu 30 menit ini bisa digunakan secara maksimal dan mereka ini bisa selain istirahat juga mengisi BBM dan lain sebagainya. Namun jika diketahui rest area yang penuh, ini para pengguna jalan juga dihimbau untuk bisa meneruskan perjalanan atau memilih rest area yang ada di pemberhentian selanjutnya, dan selain itu juga bisa keluar ke jalur tol atau ke pintu tol di pemberhentian selanjutnya dan mereka memilih rest area yang ada di sekitar jalur arteri. Dan ketika mereka ini sudah bisa melanjutkan perjalanan kembali atau sudah tidak mengantuk begitu, maka mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan melalui tol masing-masing. Dan selain itu juga ada pemberlakuan WFH bagi para ASN yang mana ini juga dihimbau untuk dipilih waktu perjalanan sehingga mereka bisa terhindar dari kemacetan selama arus balik libur Lebaran 2024 ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Kali Kangkung, kembali ke studio. Baik, rekan Gali Saputra, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.